Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita dapat kesempatan buat berbagi dengan teman-teman TK Alifa di Kentungan. Nah, jadi kita mahasiswa go to school. Nah, di sini kita bawa kura-kura, bawa ayam hias, bawa kelinci, dan kita nggak bisa bawa burung kita sama merak karena terlalu besar. Nah, di sini kita mengedukasi anak-anak bahwa hewan-hewan ini juga perlu kita sayang, kita pelihara, karena dari hewan-hewan ini juga ada pesan-pesan moral buat kita sebagai manusia atau mungkin anak-anak untuk menuju masa depan mereka. Nah, di sini juga kita nanti ada pelepasan burung ya, rilis. Jadi teman-teman dari TK Alifa nanti ada pelepasan burung-burung gereja, jadi nanti dirilis ke alam liar lagi. Jadi memang kita pengen mengajarkan anak-anak ini mencintai satwa, mencintai alam, dan mencintai semesta dengan cara merawat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Oke, teman-teman, kita ikutin keseruannya, dan banyak banget anak-anak di sini, jadi agak sedikit bising ya. Oke, yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kenalin kakak, namanya Kak Aswin. Nah, Kak Aswin, siapa yang udah tahu? Kita ketemu lagi. Hai guys. Nah, itu di situ ada namanya Kak Udin. Nah, itu namanya Kak Udin. Nah, yang di situ ada namanya Mbak Kak Desa Ketut. Nah, Kak Desa Ketut. Nah, Kak Desa ini istrinya Kak Aswin. Nah, Kak Desa ini dari Bali. Nah, terus ada Kak Agam dan adik Maitreya. Halo. Nah, di sini Kak Agam sama adik Maitreya ini suka banget sama hewan. Siapa di sini yang suka sama hewan? Yeay. Hewan apa? Hewan apa yang paling disukain? ada yang suka ular nggak? Ular, suka ular. Ini sombong banget tuh. Oh, hebat. Kalau yang sudah punya hewan siapa? Yang sudah pelihara hewan siapa? Apa? Hewan apa? Kura-kura. Oh. Terus apa lagi? Wih, hebat. Harus dirawat ya. Harus dikasih makan. Harus dibersihin kandangnya. Ya, nggak boleh nggak dikasih makan, nanti mati, kasihan. Nah, adik-adik, ini kakak punya video. Kita nonton video sebentar ya. Ya. Siapa yang mau nonton video? Kita nonton video sebentar ya. Swastiastu, saya salam sejahtera, perkenalkan nama saya Musa Sibuta. Saya adalah pendiri dari Mahasiswa yang terdiri dari tahun 2013 hingga kini sudah berjalan 10 tahun. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi melewati proses yang sangat panjang sekali, jatuh bangun, dan kami ingin berbagi, kami ingin belajar, dan kami ingin berbagi ke masyarakat. 10 tahun kami berproses melewati banyak hal, dari ayam Polandia bisa
Kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera pada dimulainya pertandingan Nah, adik-adik udah nonton videonya? Tidak. Tahu nggak pesan apa yang disampaikan kura-kura sama kelinci di sini? Iya, jadi kita itu tidak boleh sombong karena teman-teman kita itu ada yang mungkin belum bisa baca, kita udah bisa baca, tapi dia bisa hitung, bisa gambar. Jadi kita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak boleh sombong dengan apa yang sudah kita punya. Ya adik-adik ya. Nah, Kak Aswin mau sedikit cerita tentang Mahaswin Farm sedikit ya. Jadi Kak Aswin itu bikin Mahaswin Farm atau mini zoo di Candi Gebang kemarin itu dengan modal yang cuma 25.000. Jadi modal yang hanya 25.000 itu tadi Kak Aswin terus muterin sampai Kak Aswin sekarang jadi salah satu yang paling besar di Indonesia untuk peternakan ayam hias sama burung unta. Kenapa? Karena Kak Aswin kerja keras. Kak Aswin tidak pantang menyerah. Kak Aswin juga sering menolong orang. Nah, ceritanya dulu Kak Aswin itu 2012 Kak Aswin datang ke Jogja. Kak Aswin nolongin nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ayamnya mati, terus Kak Aswin bantuin cari ayam biar neneknya nggak nangis lagi. Nah, akhirnya neneknya Kak Aswin beliin ayam. Nah, dari situ Kak Aswin akhirnya kenal ayam, terus Kak Aswin beli ayam juga akhirnya, harganya 25.000. Nanti ada ayamnya, nanti kita ada tanya jawab, yang berani tanya atau berani jawab nanti dapat hadiah ayam. Nah, itu ayam Kak Aswin yang pertama dulu, jenis ayamnya. Nah, Kak Aswin akhirnya pengen serius menjadi peternak atau pecinta hewan. Nah, di situ saat itu ada namanya senior atau orang yang sudah lebih dahulu jual beli ayam hias di Jogja. Nah, Kak Aswin datang ke sana. Kak Aswin tujuannya untuk belajar. Kak Aswin pengen belajar biar Kak Aswin jadi peternak dan pebisnis ayam hias yang lebih mahir. Sampai sana Kak Aswin dicuekin. Terus Kak Aswin dikasih nomor telepon, dan nomor telepon itu ternyata nomor telepon sobat PC. Nah, jadi pesan moralnya adalah kita harus menghargai siapapun yang ingin belajar sama kita. Sama seperti tadi kelinci dan kura-kura. Orang yang sombong itu tidak akan pernah jadi apa-apa. Jadi sekarang kita coba kasih kesempatan teman-teman untuk tanya jawab. Dan di sini ada Kak Udin yang mungkin bisa kasih beberapa pertanyaan. Monggo, Kak Udin. Caca, ada telur. Anak-anak Halo adik-adik. Perkenalkan saya Kak Udin, partner dari Mas Aswin. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Tadi udah lihat
Sekarang pertanyaannya adalah kelinci itu beranak atau bertelur? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Nah, yang bisa jawab dapat hadiah. Yang bisa jawab nanti akan dapat hadiah ya. Kelinci itu bertelur atau beranak? Bertelur. Teko. Yang lain angkat Mas Afif, Mas Afif. beranak atau bertelur? Beranak. Beranak. Betul. Maju dulu Mas Afif. Dapat ayam nih. Mas Afif. Caca ada telur. Stiker sama ini ada juga stiker. Ini tempat pensil. Ini jadi ya adik-adik, Calvin mau cerita dulu sedikit tentang kelinci. Hewan itu ada yang beranak dan ada yang bertelur. Jadi kalau kelinci itu dia punya ciri-ciri hewan yang beranak itu dia punya telinga. Biasanya kalau punya telinga itu jenis yang beranak seperti itu. Terus biasanya yang beranak itu kakinya 4. Ciri-ciri yang beranak itu biasanya kakinya 4. Seperti itu ya untuk hewan yang beranak. Sekarang siapa yang kemarin ke Mahasiswa? Siapa yang kemarin ke Mahasiswa? Nah, di sana ada burung unta yang besar. Ya toh? Di sana ada burung unta yang besar. Pertanyaannya adalah burung unta itu beranak atau bertelur? Anak-anak. Namanya siapa, Dek? Maju dulu. Namanya siapa? Burung unta itu beranak atau bertelur? Bertelur. Betul. Dapat hadiah dari Mas Irfan. Dapat telur unta. Lagi ya, pertanyaan lagi ya. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ayo coba perhatikan dulu. Kak Udin mau cerita sedikit tentang makanan hewan. Hewan itu makanannya macam-macam. Ada yang makanannya sayur, ada yang makanannya biji-bijian, ada yang makanannya daging, ada yang makanannya macam-macam. Terus yang kemarin kan di sana ada kura-kura. Pertanyaannya adalah kura-kura itu makanannya apa? Ayo kita yang mau angkat dulu.
ini masih banyak. Hadiahnya masih banyak. Ini di luar ada ayam, ada kelinci, ada. Nanti kita ke sana ya. Tapi kita cerita dulu di sini ya. Nanti kita ke sana. Tapi mau tanya nih, kalau ayam kemarin kan sempat lihat ayam di Magelang. Ayam itu makanannya apa? Ada yang tahu? Ini tadi udah disari nanti. Yang ini. Ya. Ada sini, ada sini. Ada namanya siapa? Oh, adik Bayu. Makanan Bayu. Oh ya. Makanan ayam apa? Jagung. Dapat hadiah lagi. Oke ya. Adik-adik ada yang punya kucing di rumah? Sekarang tadi mau tanya nih, makanan untuk kucing. Ada yang tahu makanan untuk kucing? Kita satu-satu ya. Di sini. Namanya siapa sih? Oh ya. Makanan untuk kucing. Ikan. Betul. Dapat hadiah lagi. Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya agak lain nih. Masih berapa, Pak? Empat. Hewan itu ada yang dia cari makan ketika siang, ketika matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu contohnya seperti ayam, seperti kelinci, kura-kura, dan lain-lain. Dan ada juga yang dia cari makannya ketika malam hari. Contohnya seperti kelawar, seperti burung hantu, seperti banyak contoh-contohnya. Nah, ketika pertanyaannya adalah
Ini pertanyaan ada lagi nih. Pertanyaan agak susah nih pertanyaannya. Suara kopo ayam. Siapa yang mau? Yang itu. Iya. Ini ya. Namanya siapa? Suara ayam. Gimana? Oh iya. Udah banyak ya yang double surplus, udah banyak ya. Kita masih ada 2 lagi untuk door prize. Ini pertanyaannya gampang sekali. Coba diperhatikan, ini pertanyaannya gampang sekali. Ayo, siapa yang mau hadiah lagi? Siapa yang mau hadiah lagi? Coba, siapa yang mau hadiah lagi? Pertanyaannya adalah burung biasanya hidup di oh iya. Oke. Namanya oh iya. Burung biasanya hidup di mana? Yakin. Betul. Dapat hadiah lagi. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya. Sudah siap mendengarkan pertanyaan terakhir? Ada yang tahu suara bunyi kucing? Hadiahnya udah habis. Sekarang nanti sebentar lagi kita akan keluar, kita akan lihat hewan-hewan yang dibakar oleh kami. Yang belum dapat surprise, nanti kakak Udin kasih stiker ya.
Nih pakai ini aja, Dek. Nih pakai ini aja. Nah, ini terlalu pendek. Mamma mia, mamma mia, yo yo, mamma mia, mamma mia, mamma mia, yo yo. Hello bang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti dia bingung kalau kebanyakan, pelan-pelan. Dipegang boleh, kurang-kurangnya dipegang boleh. Boleh dipegang, boleh dipegang. Dipegang boleh, dipegang. Disayang ya, disayang, boleh. Awas, kasih jalan. Awas, 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 ketabrak, awas ketabrak. Awas, 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 permisi. Pegangnya jangan gitu, Kak. Pegangnya gini. Pegang dulu. Terus gini. Nih, pegang. Kakinya nggak apa-apa loh. Kayak bulu kucing kan? Iya kan? Ini kucing apa ayam, ayo? Ayam. Ayam. Lu ayam. Jangan deket-deket ya. Gendong, mau nggak gendong? Itu ayam apa? Polandia. Iya. Nih, ayo nanti dapat ayam. Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Pertanyaannya mudah. Ada yang tahu ini jenis ayam apa? Berkisar. Serama. Bukan. Gondrong. Yang tadi punya ayam pertama yang dipunyai sama Nih. MKT. Oke, kita ganti pertanyaannya yang lebih mudah ya. Ini namanya ayam Polandia. Untuk tebak-tebakan selanjutnya, apakah dia punya mata? Punya. Tapi ketutup. Oh ya. Apakah dia punya mata? Punya. Sopan masih jawab. Oh iya.
Sebelum jalan nanti tunjuk jari dulu ya adik-adik, mbak-mbak. Lihat sini, Dek. Ayam, jari. Ini ayam jantan atau betina? Ayo aku ngaco, Bu. Betina. Salah. Boleh. Boleh. Tuh pegang. Pegang. Dipegang. Ini kayak kelinciku. Kelinci mesku. Ini kayak kelinciku. Aku punya kelinci. Bagus kan? Kasih makan. Kasih makan sayang. Satu-satu. Nah, kasih makan Satu-satu tahu. Jangan yang lembut juga nggak bisa kasar. Nggak boleh kasar kalau kelinci, nggak bisa. Dielus. Dia berenang. Dia berenang. Bukan ya. Kayak berenang. Oh, dia mah. Jangan kasih makan aku. Oh iya, ayam. Tuh perutnya tuh. Kurus. Oke teman-teman, kita udah selesai ya edukasi atau kita silaturahmi dan kita memperkenalkan hewan-hewan ke teman-teman TK Alifa dan Muslim. Nah sekarang kita ada Mas Miss Kiki. Nah Miss Kiki, udah berapa kali sih TK Alifa ini mengadakan hewan-hewan atau mungkin mendatangkan narasumber tentang satwa atau apapun itu di TK ini? Oke, kalau untuk mendatangkan satwa sih baru pertama kali ini di mana Jalan Sulawesi. Kalau di Gedong Kuning sudah pernah. Untuk kami kalau mendatangkan hewan itu belum pernah, tapi kalau semuanya ke lokasinya langsung itu sudah pernah juga. Yang pertama ke kebun binatang Brau Azul, terus habis itu ada di Jogja Isotarium gitu. Yang terakhir di Hasvin kemarin. Oke. Nah, kesan dan pesan untuk kami Mas Ilham, karena kan kebetulan kita itu banyak orang salah tafsir kita itu wisata. Jadi kita itu sebenarnya peternakan yang mungkin mirip wisata. Nah, pesan dan kesan tentang Mas Ilham dari sisi kita itu seperti apa? Kalau untuk kesannya luar biasa ya, yang pertama sama edukasi, terus habis itu pelayanannya juga luar biasa ke kami, sambutannya baik, terus sambutannya positif juga, mengenalkan berbagai macam binatang. Yang pertama ada kura-kura, ada kelinci, ada ayam dan lain sebagainya. Untuk pesannya mungkin bisa apa ya? Saya bisa mengedukasi lebih banyak lagi ke tempat-tempat, mungkin ke sekolahan dan lain sebagainya. Nah, buat penonton nih, kan nanti kita tayangin di YouTube nih. Di sini ya. Iya, kita tayangin di YouTube. Nah,
pesan-pesan buat teman-teman di YouTube. Pesan-pesan buat teman-teman di YouTube mungkin lebih sayang sama binatang, lebih aware ke binatang-binatang yang ada di sekitar. Mungkin banyak binatang yang dikucilkan atau dibuang dan lain sebagainya, itu lebih bersikap lebih positif lagi. Oke teman-teman, jadi seperti yang berkali-kali saya sampaikan ya, makhluk hidup itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia, dan setiap makhluk hidup khususnya hewan itu memiliki pesan-pesan moral untuk manusia itu sendiri. Jadi kita ketika kita sayang hewan, ketika kita melestarikan hewan, kita itu sebenarnya diajarkan bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita peduli, bagaimana kita merawat masa depan itu sendiri. Oke teman-teman, salam lestari, salam hobi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.